Oke, terkait altcoin season. Jadi banyak sekali pertanyaan terkait altcoin season ini. Nah, di sini saya mau recommended salah satu altcoin yang menurut saya bakal hype nanti, yaitu BRN Metaverse Token. Yang membuat saya untuk mengoleksi BRN Metaverse Token ini adalah burningnya atau pembakarannya. Dalam 80 hari ke depan, teman-teman, dia akan bakar 90% dari supply-nya. Bahkan berita menarik ini sudah diangkat oleh Bitcoin.com ya, ini news besar dan kita tahu bersama Bitcoin.com ini adalah media besar juga, teman-teman. Untuk di tokenomics-nya saja, teman-teman, ini sudah di-prepare 88% dari awal ya untuk di-burn ya, sedangkan liquidity 2%, teman-teman, stack 4%, teman-teman, dan 5% untuk pay to earn ya, karena kita tahu base dari token ini atau project ini adalah GameFi. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya, sedangkan marketing di sini hanya 1%. Bahkan di official Twitternya di 22 jam yang lalu mereka baru saja mempublish ya atau membuat announcement terkait pembakaran ini yang membuat sisa supply-nya tinggal 30 juta koin. Buat kalian semuanya yang ingin beli koin ini dan ingin dapat bonus, silakan daftar Maxi Exchange dengan menggunakan link di deskripsi dan beli langsung ya, kira-kira seperti itu. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Kali ini ada update terbaru ya, atau ada berita baru ya, menurut saya ya, berita menyejukkan lah ya, datang dari Terra Classic atau Lunch, teman-teman. Tapi seperti biasa kita tetap do your own research ya, gunakan uang Anda sebijak mungkin, pakai uang dingin selalu, teman-teman ya, dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding, kira-kira seperti itu. Kita update market dulu ya, di sini BRN token koreksi 1,13% ya, ini artinya ada kenaikan karena kemarin itu koreksi hampir 6% ya. Oke, untuk iCat tetap menguat, teman-teman, atau OneCat ini ya, dia sekarang di posisi hampir 8% untuk kenaikan per hari ini ya. Untuk SLT ya, wajar dia koreksi karena naik tinggi di minggu-minggu kemarin, teman-teman ya, dan untuk Bitcoin masih kuat lah ya, masih di atas 51.000 dolar. Untuk Ethereum masih tetap ngaceng juga, teman-teman ya, hampir 1%. Dan semoga saja cepat untuk ke 3.000 dolar karena otomatis harga ARB ya atau harga Arbitrum itu selalu bereaksi positif ketika Ethereum ya positif atau naik ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan di sini kalau kita lihat untuk Lunch ya, dia koreksi 0,17%, tapi kemarin sempat naik ya, teman-teman, karena USDC parah banget, ngaceng banget kemarin, teman-teman ya. Untuk saat ini Lunch koreksi 0,17% ya. Dan kalau kita lihat untuk di chartnya, kalian bisa lihat, teman-teman, ini saya ambil chartnya 1 hari ya. Sejak penurunan di beberapa bulan, bisa dibilang waktu pertengahan lah ya, pertengahan tahun 2023 ya. Tapi di sini ada titik-titik yang perlu kita tahu, teman-teman ya, untuk Lunch ini, karena menurut saya ini titik-titik yang krusial ya. Karena kalau di sini ya, saya ambil time frame 4 jam, kalian bisa lihat di sini ya, ini sudah ada pola ya, teman-teman ya, ada pola support di sini yang saya lihat seperti itu, teman-teman ya. Ini pola support semua, teman-teman ya. Kita tinggal tunggu sampai di mana nanti. Dan tentunya timbul juga candle favorit saya, yaitu candle doji, teman-teman ya, muncul di sini dan di sini ya. Ada kemungkinan dia akan rebound lagi ya. Semoga saja, teman-teman ya, dia kill 10, semoga saja dia sampai di angka 2. Kalau sekarang kan di 00012762 ya. Kita tunggu nanti di 21 atau enggak 22, kira-kira seperti itu. Itu sekilas technical analysis yang dapat saya berikan ke teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi, teman-teman ya, kita jangan terpaku ke technical analysis. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan news. Kalau menurut saya seperti itu, teman-teman ya. Kalau kita berbicara candlestick ya, banyak juga banyak juga technical analysis atau strategi dari candlestick ya, yang biasanya orang-orang pakai ya. Itu ketika prediksi mereka akan bagus ya, tiba-tiba datang news jelek, otomatis harga bisa jungkir tiba-tiba ya. Tapi kalau kita lihat dari historical ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, pola-pola ini ya. Ya, pola-pola yang ini doji, teman-teman ya. Dia tercipta juga di sini ya, dan saat ini dia sudah tercipta di sini ya. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan menurut saya pribadi, sekali lagi ya, teman-teman ya, menurut saya pribadi akan ada rebound harga tiba-tiba untuk Terra Luna Classic ya. Dan faktor penunjang sudah jelas ya, di news kali ini saya akan bawakan, teman-teman ya.
Di sini ya, sorry, ya yang ini. Bagaimana harga Lunds bereaksi saat Terra Classic mencapai tonggak sejarah burn ya? Yang kita tahu sampai saat ini Binance masih ada event burn ya, membantu menghabiskan supply ya, bisa dibilang seperti itu dari Luna Classic ini teman-teman ya. Ada beberapa poin di sini. Pertama ada kemajuan dari upaya komunitas ya. Ini saya translate ya. Upaya komunitas sudah ada kemajuan, bukan cuma itu juga teman-teman, ada lebih banyak kabar baik di ekosistem Terra Classic ya, dan bagaimana kita untuk lihat masa depan. Mungkin saya akan ambil dari sini ya. Kalau untuk berbicara ekosistem Terra Classic teman-teman ya, kalau kita berbicara untuk komunitas ya oke lah ya, kita sudah nggak ragukan. Bahkan isu yang keluar ini teman-teman, Terra Classic ini komunitasnya mulai bangkit seperti awal-awalnya komunitas Shiba ya, yang kita tahu komunitas Shiba, Baby Doge ya, itu adalah komunitas yang sangat-sangat paten. Nah, di sini saya berharap semoga saja komunitas dari Terra Classic ini teman-teman akan semakin kuat seperti komunitas dari Shiba ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita ambil yang di sini ya untuk perkembangan di ekosistem Terra Classic ya. Ini semakin memperkuat sentimen ini adalah aktivitas staking yang mengesankan dalam ekosistem Terra Classic ya. Kenapa aktivitas staking ini sangat-sangat penting? Karena gini ya, aktivitas hold ya, aktivitas staking itu adalah mengurangi supply beredar ya untuk di market ya, mengurangi supply beredar tapi tidak hilang ya. Jadi beda sama burn. Kalau burn supply beredar berkurang tapi betul-betul hilang ya, di burn karena dibakar. Tapi kalau kita berbicara staking ya, otomatis orang bisa kapan saja untuk unstake ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dengan upaya staking teman-teman atau ada yang nge-hold ya, otomatis supply beredar itu berkurang sementara waktu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, data mengungkapkan bahwa ada 1024 miliar token, 1,24 sorry ya, 1,024 miliar token Lunds yang saat ini di staking ya, dan ini mewakili dari 15% dari total pasokan ya, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat besar teman-teman ya, karena 15% dari total pasokan ya, kira-kira gitu. Dan kalau kita lihat di sini tonggak sejarah ini dicapai pada awal Februari teman-teman ya, dan di sini partisipasi yang luas menunjukkan kepercayaan komunitas terhadap potensi proyek di masa depan ya. Ngapain orang hold, ngapain orang staking ya, kalau seandainya mereka tidak percaya dengan project ini atau dengan loans ini ya. Jadi di situ kita pakai logika aja nih ya. Orang kalau dia mau hold lama ya, daripada hold ya, dia hold lama, hold setahun atau hold berapa tahun ya, mending dia sambil staking ya. Berarti orang mempunyai rencana besar untuk launch ini atau mempunyai harapan ya. Kita lihat seperti itu. Oke, di sini kalau kita berbicara untuk future-nya ya, untuk masa depan dari launch ini, meskipun pencapaian pembakaran 100 miliar token merupakan pencapaian yang signifikan, penting untuk menyadari bahwa masa depan masih memiliki tantangan. Betul sekali ya. Karena ingat ya, 15% dari Lunds itu, dari total pasukan ini hanya di staking, bukan di burn teman-teman ya. That's why bisa dibilang ini tantangan juga, karena otomatis suatu saat 15% ini akan dijual ya, kira-kira gitu ya. Makanya yang harus kita perhatikan di sini adalah Binance tetap membakar. Oke, terlepas dari ketidakpastian ini ya, dedikasi komunitas yang tak tergoyahkan ya, ditambah dengan inisiatif strategisnya, ini memberikan harapan bagi masa depan kripto ya. Apalagi kita lihat nih halving ya. Nanti berikutnya Bitcoin ya, kalau halving terus ya otomatis ya sudah males orang nambang ya kan, kira-kira seperti itu. Oke, program pembakaran ke token ya, ini yang kita harus berfokus di situ. Ini dikombinasikan dengan peningkatan adopsi dan inovasi berkelanjutan menjadi landasan bagi pertumbuhan jangka panjang. Itu kenapa saya selalu bilang ke teman-teman semuanya, untuk di Terra Classic, untuk di Loon selalu harus ada yang kalian prepare ya. Harus ada yang kalian prepare. Contoh nih ya, saya selalu ulang-ulang dan tidak akan pernah bosan saya ulangi teman-teman ya. Kalau contoh kalian punya uang 1 juta ya, dan kalian sudah beli loans ya, harus dibagi 80 banding 20. Jadi 80% maksud saya ya. 80% ini dipakai untuk hold jangka panjang ya, dan 20% ini ya dipakai trading atau dipakai kalian mau scalping, kayak kalian mau scalping di spot ya. Itu strategi saya sih ya. Tapi ya kalau kalian nggak cocok dengan strategi itu ya terserah kalian ya. Kalau saya, semua aset saya selalu saya bagi 20-80 ya. Jadi yang saya pakai hold ada, yang saya pakai trading harian itu ada ya.
Kalau kalian nggak pakai sistem itu ya, contoh ya, ini saya nggak maksa kalian untuk lakukan itu. Gini, biasanya kan kalau kita hold 100% kita hold ya, kita nggak ada kesibukan lain ya kan. Akhirnya lihat-lihat exchange, lihat saldo, lihat dan lain-lain ya. Itu saya alami sudah lama teman-teman ya. Itu kenapa saya pakai strategi ini ya. Jadi 80% sudah saya lupakan, 20% itu yang saya pakai cek tiap hari. Oke, menurut kalian gimana teman-teman? Boleh deh kalian drop komen ya. Tapi intinya untuk masa depan dari Tera Klasik ini saya tetap yakin ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.